Nih, hanya kalimat yang benar saja atau salah saja yang menjadi tinjauannya, ini disebut dengan proposisi. Jadi proposisi itu adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi ada pernyataan itu yang dia bernilai ya benar ya atau salah gitu. Jadi tidak bisa pernyataan itu dia memiliki makna ganda gitu. Kita lihat ya. Oke, nih permainan. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini suatu pernyataan? Mana? Apakah ini pernyataan? Ya. Ya. Ya, oke. Selanjutnya, jangan di-mute dulu. Apakah ini suatu proposisi? Iya. Ya. Karena dia itu adalah pernyataan yang bernilai salah atau benar gitu. Tapi kita lihat. Tuh ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Apakah dia ini bernilainya benar atau salah? Gajah lebih besar daripada tikus. Benar. Benar ya, betul ya. Betul ya, gajah lebih besar daripada tikus. Benar, oke. Permainan selanjutnya. 520 kecil dari 111. Apakah ini adalah suatu pernyataan? Iya. Oke, ya. Apakah ini suatu proposisi? Iya. Iya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Apa nilai kebenarannya? Tidak. Salah ya? Salah ya, karena kan 520 lebih besar daripada 111. Dia proposisi, tapi nilai kebenarannya itu adalah salah ya. Oke. Selanjutnya, nah ini Y besar dari 5. Apakah dia, udah ada jawaban ya, ada jawabannya. Nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y, tapi nilainya belum ditentukan, sehingga ya telat ya dia nanyanya, aduh. Apakah ini suatu pernyataan? Iya. Apakah suatu proposisi? Tidak ya. Kenapa ini? Jawabannya dulu yang keluar ya, ini lucu deh di slide-nya. Jadi dia ini suatu pernyataan, iya, tapi dia ini bukan suatu proposisi. Karena apa? Karena tadi kan kita tahu bahwa proposisi itu adalah suatu pernyataan yang dia itu bernilai salah atau benar ya, tidak bisa nilainya itu 2. Kita lihat dari sini, Y kita tidak tahu ya nilai Y itu apa. Belum tahu kan nilai Y-nya itu berapa ya. Ini ada yang tinggal dekat bandara ya? Aduh. Ini siapa yang tinggal dekat bandara ini? Tolong dimatikan yang dekat bandara. Oke. Ada yang tinggal dekat bandara kayaknya nih. Ada pesawatnya lagi landing atau take off. Oke ya, kita lanjutkan. Ini Y-nya besar dari 5. Kenapa? Dia itu bukan suatu proposisi ya, karena proposisi itu adalah suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah. Nah, sementara kita tidak tahu Y ini nilainya berapa ya, karena belum ditentukan nilai Y-nya ini. Bisa jadi Y-nya itu 4, bisa jadi nilai Y-nya itu 15 ya, kita belum tahu. Sehingga ini bukan suatu proposisi. Nih, nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y, tapi nilainya belum ditentukan, sehingga dia itu bukan proposisi, karena kita tidak tahu nilai Y-nya itu berapa ya. Nah, sekarang tahun 2015 dan 99 kecil dari 5. Apakah ini suatu pernyataan? Ya. Apakah dia ini suatu proposisi? Iya, karena sudah jelas kan kalimatnya itu ya, meskipun dia itu salah ya, misalnya sekarang kan tahun 2021 ya, dan 99 itu besar dari 5, meskipun nilainya itu salah, tapi dia ini tetap proposisi, karena sudah jelas ada ya. Ya, oke. Nah, coba ini. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini suatu pernyataan? Ya. Tidak. Tidak ya, karena
Ini adalah apa? Kalimat perintah ya, kalimat perintah. Nih, apakah ini proposisi? Nah, ini adalah suatu permintaan. Jadi ini bukan pernyataan. Kalau pernyataan itu kan kalimat berita ya. Kalau ya tolong itu kan itu adalah kalimat permintaan. Apakah ini suatu proposisi? Tidak ya. Hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi ya. Nah, coba ini. X kecil dari Y jika dan hanya jika Y-nya besar dari X. Apakah ini suatu pernyataan? Ayo, jangan terjebak ya sama yang tadi. Apakah ini suatu pernyataan? Iya ya, iya dong pernyataan. Ya. Apakah ini suatu proposisi? Proposisi. Ayo, jangan terjebak. Iya, Bu. Iya. Nah, nanti ada yang protes lah, Bu. Tadi yang Y besar dari 5 kok bukan proposisi. Nah, kenapa alasannya ini adalah proposisi? Karena ini ya, karena sudah jelas. Katanya, Y itu besar dari X, pasti X itu kecil dari Y. Ya, jadi kita sudah pasti nilainya itu kan. Katanya Y besar dari X, oh pasti X itu kecil dari Y. Nah, sehingga ya, ini adalah proposisi ya, karena nilai kebenarannya tidak bergantung dengan harga spesifik X maupun Y. Karena kita sudah tahu katanya tadi, X kecil dari Y jika dan hanya jika Y besar dari X. Pasti sudah pasti kan dianya. Kecuali kalau pernyataannya seperti ini, X kecil dari Y, baru ini bukan proposisi. Karena kita tidak tahu nilai X berapa, Y-nya berapa kan. Tapi kalau dengan ini ada di belakang itu udah dikasih tahu jika dan hanya jika Y-nya besar dari X. Oh, udah pasti X kecil dari Y. Makanya di sini adalah Y itu adalah proposisi ya. Itu. Apakah nilai kebenaran proposisi ini? Benar. Jadi kesimpulannya adalah proposisi adalah kalimat berita ya. Oke, itu mengenai tadi ya tebak-tebakan proposisi atau pernyataan. Oke, silakan di-mute lagi ya, biar nggak ada suara kayak di bandara. Tolong di-mute lagi. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah contoh-contoh dari proposisi lainnya. Ini adalah contohnya 13 adalah dengan ganjil. Soekarno adalah alumni UI, ada monyet di bulan. Meskipun ini pasti salah gitu kan, ya, maksudnya bernilai salah, ada monyet di bulan. Tapi ini adalah suatu proposisi ya, karena dia pernyataan, tapi pernyataannya yang bernilai salah. Hari ini hari Rabu gitu, hari ini hari Kamis, tapi ini suatu pernyataan juga ya. Nah ini, X plus Y sama dengan Y plus X untuk setiap X dan Y bilangan real. Ini proposisi yang benar ya, karena kita sudah tahu X dan Y bilangan real. Gitu. Nah, yang contoh bukan proposisi adalah ini ya, jadi kalimat pertanyaan ini misalnya, jam berapa kereta api Agro Bromo tiba di Gambir? Nah, ini suatu kalimat pertanyaan ya, bukan pernyataan. Sehingga dia ini bukan proposisi, karena dia ini kalimat pertanyaan. Kemudian isilah gelas tersebut dengan air. Nah, ini bukan suatu proposisi karena dia ini adalah kalimat permintaan. Kemudian ini, X plus 3 sama dengan 8. Nah, ini bukan proposisi karena kita nggak tahu nilai X-nya sih berapa sih ya. Kecuali di belakang ini dia bikin keterangan. X plus 3 sama dengan 8, di mana X sama dengan 5. Nah, itu baru proposisi. Tapi kalau seandainya hanya seperti ini, X plus 3 sama dengan 8, ini bukan proposisi karena kita tidak tahu nilai X-nya. Nah ini, X besar dari 3, ini bukan proposisi ya, karena kita tidak tahu X itu berapa. Kecuali dia bikin keterangan di sini, X besar dari 3, di mana X itu adalah bilangan-bilangan yang lebih dari 5. Nah, itu baru bisa kita bilang proposisi. Kalau selagi kita tidak tahu nilainya, misalnya X itu berapa, nggak ada keterangannya. Nah, jadi dia itu bukan proposisi ya, kalau ini kita masih bergantung ke nilai X. Kita nggak tahu nilai X ini berapa, sehingga dia bukan proposisi. Nah, proposisi itu dilambangkan dengan huruf kecil biasanya ya, PQR ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya proposisi tadi katanya 13 adalah bilangan ganjil. Jadi kita mensimbolkan
mensimbolkannya itu dengan ini, jadi P dengan proposisinya apa, Ki, jadi ini ya lambang dari proposisi ini ya, P, Q, R. Nanti kalau ada tambahan lagi proposisinya bisa S sama dengan apa ya, jadi proposisi itu dilambangkan dengan kecil. Nah ini ya macam-macam proposisi. Jadi proposisi itu ada 4 bentuk. Yang pertama adalah yang namanya proposisi atomik. Yang kedua adalah proposisi majemuk. Yang ketiga adalah implikasi. Yang keempat adalah diimplikasinya. Akan kita pelajari ya. Oke, yang pertama proposisi atomik. Proposisi atomik itu adalah proposisi tunggal ya. Artinya dia cuma satu proposisinya, cuma satu ada proposisinya. Contohnya orang Jawa belum tentu bisa bahasa Java. I'm Japanese, saya orang Jawa misalnya seperti itu. Sistem informasi UNJA dibentuk pada tahun 2013. Nah itu contoh-contoh dari proposisi tunggal, artinya dia cuma dia sendiri gitu. Nah ini ya, ini proposisi atomik atau tunggal ya, karena dia sendiri. Jadi kita lambangkan misalnya P sama dengan misalnya orang Jawa belum tentu bisa bahasa Java. Nah itu contoh dari proposisi tunggal. Ini ada lagi namanya proposisi majemuk. Nah jadi proposisi majemuk itu adalah kumpulan dari proposisi atomik. Contohnya seperti ini. Misalkan P dan Q adalah proposisi atomik. Jadi kita gabungkan nih, jadi ada proposisi P, ada proposisi Q ya dari proposisi atomik tadi, kemudian dia bergabung sehingga menjadi proposisi majemuk. Nah ini ada 4 macam proposisi majemuk tadi ya yang sudah temannya sebutkan tadi yang tadi P atau Q tadi. Nah ini nih namanya, ada namanya konjungsi atau ya ini P dan Q ya. Jadi notasinya seperti ini, P dan Q disebut dengan konjungsi ya. Dan ada yang namanya di sini disjungsi ya, P atau Q ya. Jadi simbolnya ini atau ya, P atau Q. Kemudian ingkaran negasi ya, ingkaran negasi berarti tidak P. Ya, ini negasi dari P ya. Simbolnya seperti ini ya, negasi P. Ada namanya disjungsi eksklusif P atau Q namun bukan keduanya. Ini ya simbolnya seperti ini. Nah ini ya tadi ada konjungsi adalah dan ya, P dan Q, disjungsi P atau Q, ingkaran negasi ya, namanya saya negasi dari P atau artinya bukan P. Ada namanya disjungsi eksklusif ya, ini P atau Q namun bukan keduanya. Nah ini ininya ya simbolnya. Ini pemahamannya gimana sih Bu? Ini P dan Q itu maksudnya seperti apa? P atau Q itu seperti apa, negasi P itu seperti apa. Oke, saya bikin ilustrasinya ya yang gampang diingat. Misalnya gini, Oke. Misalnya kamu pergi kondangan ya, di kondangan itu pokoknya kondangan ini adalah kondangan orang informatika. Jadi semua notasi-notasinya dia bikin pakai notasi-notasi proposisi misalnya ya. Misalnya P ini misalnya makan sate padang. Ya udah siang ya, pokoknya kita mau makan itu. Ini makan sate padang. Di makan soto Banjar misalnya. Yang enak-enak aja. Nah, kemudian kamu nih mau ini ya, ada suatu meja saung gitu kan. Terus seperti ini. P dan Q. Nah, P dan Q ini maksudnya seperti ini. Kamu harus makan kamu harus makan sate Padang dan soto Banjar. Artinya kamu itu harus makan dua-duanya, nggak boleh pilih salah satu. Ini ya maknanya makan sate Padang dan soto Banjar. Nah ini ya maksudnya P dan Q itu kamu harus makan dua-duanya. Artinya di sini P dan Q, kamu makan sate Padang dan soto Banjar. Artinya ini kamu harus mandatori, harus
makan dua-duanya. Itu makna dari dan ya. Kemudian P atau Q. Nah, makan sate padang atau soto Banjar. Soto Banjar, dua-duanya boleh. Nah, ini makna atau ini adalah makan sate padang atau soto Banjar, dua-duanya boleh. Nah, gitu ya. Kamu boleh makan sate padang atau soto Banjar, dua-duanya juga boleh. Itu makna dari atau. Kalau ini lagi makna, saya agak susah nih nulisnya ya, jadi coba saya bikin. Nah, yang berikutnya ya. Tadi ada negasi P. Nah, kalau negasi P, misalnya tidak boleh makan, atau gimana ya maknanya, negasi P. Tidak makan sate padang. Nah, ini ya negasinya ya, tidak P kan makan sate padang. Nah, jadi kalau negasi P tidak makan sate padang. Tadi ada juga namanya disjunction eksklusif ya. P X or Q. Ini nyebutnya P X or Q. Nah, ini tadi maksudnya makan sate padang atau soto Banjar, tapi nggak boleh dua-duanya. Milih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Jadi dia itu kalau yang atau tadi makan sate padang atau soto Banjar boleh dua-duanya. Kalau yang P atau Q. Kalau yang ini P X or Q, ini berarti makan sate padang atau soto Banjar, tapi nggak boleh dua-duanya. Nah, seperti itu ya maknanya ya. Kalau tadi P atau Q, makan sate padang atau soto Banjar boleh dua-duanya. Kalau P eksklusif or Q itu makan sate padang atau soto Banjar tapi nggak boleh dua-duanya. Seperti itu ya, mudah-mudahan paham. Itu ilustrasinya ya. Ini ilustrasi saya bikin-bikin aja sih sebenarnya ya. Tapi penjelasan yang lebih teknisnya ada, tapi supaya lebih paham ya itu maksudnya. Nah, ini contoh proposisi majemuk. Misalnya P hari ini hujan dan Q siswa masuk sekolah. Jadi kalau P dan Q berarti hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Nah, seperti itu ya. Hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Jadi pernyataan yang ini, hari ini hujan dan siswa masuk sekolah, bisa kita simbolkan maknanya dengan ini ya, P dan Q. Atau semakna juga dengan hari ini hujan namun siswa masuk sekolah. Negasi P berarti hari ini tidak hujan. Nah, ya. Seperti itu ya. Nih. P, pemilih dalam pilkada harus 17 tahun. Q, pemilih dalam pilkada harus sudah menikah. Jadi kalau kita bikin P atau Q, Bu izin ke toilet. Oke, jangan lama-lama. Ada yang chat. Oke, ulang ya. P adalah pemilih dalam pilkada harus 17 tahun. Q, pemilih dalam pilkada harus sudah menikah. Jadi kalau kita notasikan P atau Q, maka jadi pemilih dalam pilkada harus 17 tahun dan atau di sini ada atau ya, atau sudah menikah. Seperti itu kita notasikan ya. Nah, ini ya. Diketahui proposisi berikut. P, pemuda itu tinggi. Q, pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik, pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, jadi kita disuruh menyatakan simbolik ya. Pemuda itu tinggi dan tampan, maka di sini P dan Q ya di sini nih. Pemuda itu tinggi dan tampan, maka P dan Q. Nah, kemudian
pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, di sini ada kata-kata tidak tampan, itu berarti negasinya ya. Nah, nih. P, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, dan negasi dari Ki. Nih, pemuda itu tinggi namun tidak tampan di sini ya. P dan negasi Ki. Karena Ki itu kan tampan, berarti kalau tidak tampan berarti negasinya ya. Kemudian yang C, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan ya. Udah nggak tinggi, nggak tampan ya, kasihan banget ya. Masih tambah lagi, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan tapi dikayang. Itu dimaafkan. Nih, jadi kita bikin notasi simboliknya, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, artinya sini pemuda itu tidak tinggi dan tidak tampan, maka notasi simboliknya seperti ini. Tadi kan proposisinya kan P ya, berarti kita bikin, atau saya tulis aja di sini. Oke, saya tulis lagi. Jadi di sini P itu adalah pemuda tinggi, kemudian Q itu adalah pemuda tampan. Oke. Jadi kalau seandainya ada pernyataan pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, berarti di sini pemuda itu tidak tinggi maupun tidak tampan gitu maksudnya ya. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Tidak tinggi berarti negasi dari P ya. Tadi karena P itu kan tadi katanya tinggi. Negasi, jadi jawabannya adalah negasi P dan apa nih? Tidak tampan, negasi dari T. Nah, seperti ini kita membuat simbolnya ya. Seperti itu. Oke, saya balik lagi ke sini. Kemudian ada D. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Nah, berarti di sini kalau ada kata-kata tidak benar itu adalah negasi ya. Berarti di sini negasi dari dalam kurung pendek. Berarti pendek itu kan tidak tinggi ya. Berarti tidak tinggi itu adalah negasi dari P ini ya. Negasi dari P. Atau tidak tampan. Tidak tampan berarti negasi dari Ki ya, seperti itu. Oke, itu adalah cara menyatakan pernyataan dalam bentuk simbolik ya. Oke, nah ini kuliah kita saya rekam ya, nanti saya share ke YouTube, nanti bisa diulang-ulang dengar ya. Kemudian ini adalah tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran maksudnya gimana sih tabel kebenaran ini? Nah, ini adalah kebenaran untuk semua kasus ya, misalnya kita punya dua proposisi, misalnya jika proposisi P-nya itu benar dan proposisi Q-nya itu benar, maka P dan Q-nya itu bernilai benar ya. Nih, tadi sudah saya berikan ilustrasi bahwa misalnya tadi untuk dan tadi itu adalah contohnya tadi ya, sate Padang sama soto Banjar. Misalnya P itu makan sate Padang, Q itu adalah makan soto Banjar. Jadi maknanya P dan Q-nya adalah kamu itu harus makan sate Padang dan soto Banjar. Nah, itu makna dari P dan Q, sehingga dia itu akan bernilai benar ya. Dia itu akan bernilai benar jika dua-duanya itu dipenuhi. Kamu makan sate Padang, kamu makan soto Banjar, sehingga dua-duanya itu dipenuhi sehingga dia ini bernilai benar. Kalau seandainya cuman salah satu ya, kalau dia itu cuman salah satu, misalnya cuman salah satu, maka dia itu bernilai salah gitu. Ingatnya seperti itu aja. Kalau dia itu cuma salah satu yang terpenuhi ya, cuma makan sate Padang aja, makan soto Banjarnya enggak, gitu, maka nilai P dan Q-nya itu adalah salah. Nah, kalau makan soto Banjar aja, sate Padangnya enggak, berarti nilai P dan Q-nya itu adalah bernilai salah.
Kalau nggak makan dua-duanya juga bernilai salah. Ingat aja untuk tabel kebenaran, untuk P dan Q itu, dua-duanya itu harus bernilai true ya. Dua-duanya itu harus bernilai benar, sehingga P dan Q-nya itu adalah benar. Seperti itu. Ini ya. Nah, kalau untuk P atau Q bagaimana? Ingat tadi ya, kalau P atau Q, kamu boleh makan sate Padang atau soto Banjar, dua-duanya juga boleh. Nah, ini maknanya seperti ini. P atau Q itu akan bernilai benar jika dua-duanya bernilai benar atau salah satunya itu ada yang bernilai benar. Jadi saat kamu makan sate Padang aja, ya kamu juga benar. Kalau saat kamu makan soto Banjar aja, kamu juga bernilai benar. Kalau saat kamu makan dua-duanya, juga kamu makan jika kamu makan dua-duanya, maka kamu akan bernilai benar. Kalau kamu nggak makan dua-duanya, maka kamu bernilai salah. Seperti itu ya. Ingat aja, kalau dan itu akan bernilai benar jika dua-duanya itu terpenuhi benar ya. Kalau untuk atau itu akan bernilai benar jika ini dua-duanya ini benar atau salah satunya itu bernilai benar, maka P atau Q-nya itu akan bernilai benar. Jika dua-duanya salah ya, dua-duanya tidak terpenuhi, maka bernilai salah. Itu aja sih ingatnya ya. Tolong mungkin bisa diulang-ulang lagi ya. Kemudian kalau ini negasi itu artinya kebalikannya ya, yang tadinya true jadi false, jadi false jadi true ya, ingat. Itu tabel kebenarannya. Saya ulangi ya, mungkin yang ini P dan Q, P dan Q itu akan bernilai true jika dua-dua proposisinya itu akan bernilai dua-dua proposisinya ini bernilai true, maka P dan Q-nya itu adalah true. Nah, itu aja ingatnya. Kalau selainnya ya false ya. Kalau untuk P atau Q, dia itu akan bernilai true jika dua-dua proposisinya itu bernilai true atau salah satu proposisinya itu bernilai true, maka dia akan true ya. Kalau negasi berarti kebalikannya, seperti itu. Gini ya. Nah, tadi P dan Q, P atau Q, kemudian negasi. Nah, yang tadi yang saya jelaskan mengenai exclusive or ya, berarti ini P atau Q namun bukan keduanya. Yang tadi ya, makan sate Padang atau soto Banjar, tapi nggak boleh milih dua-duanya. Gitu. Bagaimana dengan nilai kebenarannya? Ya, ingat aja ilustrasi sate Padang soto Banjar tadi ya. Nih, dia itu akan bernilai benar jika salah satunya saja yang terpenuhi. Misalnya, tadi ya makan sate Padang aja, maka dia akan bernilai true. Atau dia makan soto Banjar saja, maka dia akan bernilai true. Jadi, untuk tabel kebenaran dari P exclusive or itu, dia akan bernilai benar jika salah satunya saja yang bernilai benar. Contohnya tadi ya, P-nya saja yang bernilai benar atau Q-nya saja yang bernilai benar. Kalau dua-duanya yang bernilai benar, berarti dia salah di sini. Seperti itu ya. Nah, proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Proposisi majemuk disebut kontradiksi jika dia salah untuk semua kasus. Oke, nah mungkin saya akan melompat dulu ke sini untuk pengetahuan sedikit. Mana nih? Oh, di clear aja. Nah, tadi kalau kita punya dua proposisi ya, P dan Q, maka tabel kebenarannya itu menjadi seperti ini ya. Kalau kita punya P, punya Q, misalnya P atau Q. Nah, ini kan ada dua proposisi ya, artinya cuman 2 pangkat 2, artinya cuma ada 4 kasus. Maksudnya 4 kasus itu apa sih? Gini ya, maksudnya 4 kasus seperti ini. Jika P-nya true, Q-nya false, ini kasus ya. P-nya benar, Q-nya benar.
saat P-nya benar, Q-nya salah. Kemudian saat P-nya salah, Q-nya benar. Kemudian saat dua-duanya salah. Jadi di sini ada 4 kasus, yaitu kasus yang pertama ini ya. Kasus yang pertama itu adalah jika dua-duanya benar. Kasus kedua adalah jika P-nya benar, Q-nya salah. Kasus yang ketiga, jika P-nya salah, Q-nya benar. Ya. Jika P-nya salah, Q-nya benar. Atau kasus yang keempat, jika P-nya salah, Q-nya salah. Seperti itu. Jadi ada 4 kasus kalau kita punya 2 proposisi. Nah, oke, seperti itu ya. Berarti ini true ya. True ada ini. Nah, kalau seandainya kita punya 3 proposisi ya, kalau kita punya tiga proposisi, misalnya saya punya 3 proposisi yaitu P, Q, R ya. Berarti kalau seandainya P3 ada 3 proposisi P, Q, R, artinya di sini ada 2 pangkat 3 yaitu 8, artinya di sini ada 8 kasus ya kan ya, ada 8 kasus. Nah, coba saya bikin kalau seandainya proposisinya ada 3 ya di sini P, Q, R ya. Berarti di sini ada 8 kasus. Misalnya di saatnya P-nya true, Q-nya true, R-nya true. Kemudian saat P-nya true, Q-nya true, tapi R-nya false seperti itu ya. Kemudian di sini berarti P-nya true, saat Q-nya false, R-nya true. Nah, kemudian saatnya P-nya true, Q-nya false, kemudian R-nya false. Di saat P-nya false, Q-nya true, R-nya true. Ya, saya sampai selesai. Artinya di ke bawah itu berarti ada 8 kali ya, ada 8 kasus gitu. Kemudian di saat Q-nya false, saat P-nya false, Q-nya true, R-nya false. Saat P-nya false, Q-nya false, R-nya true. Di saat P-nya false, Q-nya false, kemudian R-nya false seperti itu. Nah, ini ada 8 kasus ya. Ini ada 8 kasus nih artinya. Ini ada 8 kombinasi kasus ya. Bagaimana sih cara mengingatnya? Wah, mungkin kalau yang ke samping itu agak susah ya mengingatnya. Bagaimana sih cara mengingatnya? Oke. Cara mengingatnya bagaimana ya? Nah, kalau saya sih cara mengingatnya lebih gampang sebenarnya cara membacanya itu ke samping ya, kasusnya itu ke samping. Tapi supaya saya nggak salah-salah nulisnya, maka saya ingatnya ke bawah aja ya. Misalnya saya punya PQ yang itu ada 4 kombinasi kasus. Sini P, Q, ingat aja kalau seperti ini. Kalau untuk cuma 2 kasus ya, kalau untuk ada 2 ini proposisi ya seperti ini aja. Berarti kan ada 4 kasus ya, berarti ini TT ini 2 kali, false-nya 2 kali, kemudian kalau buktinya ganti-gantian true false. Nah sama aja ya jadinya. Kalau saya sih mengingatnya gitu. Kalau untuk dia cuma ada 2 proposisi ya, artinya di sini ada 4 kombinasi kasus. Berarti ya ingatnya gini aja, true 2 kali, false 2 kali ke bawah. Kemudian untuk key-nya di sini true false. Nah, kalau untuk 3 kombinasi gimana nih ya? PQR ada 3 proposisi ya, berarti di sini 2 pangkat 3, 8, artinya ada 8 kombinasi kasus. Di sini PQR ya, ingat aja berarti di sini true-nya 4 kali. Saya gitu ya bikinnya itu ya biar nggak salah-salah nulisnya. True-nya 4 kali, false-nya 4 kali, kemudian yang key-nya gini aja, true-nya 2 kali, false 2 kali, ganti-gantian gitu. True 2 kali, false 2 kali gitu. Tuh untuk R-nya gimana ya? R-nya gantian, true false gitu.
gitu ya. Nah, sama aja kan nggak tadi. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau seandainya saya punya proposisinya ada 4? P, Q, R, S. Nah, berarti ini ada berapa kombinasi nih? Ada 16 ya. 2 pangkat 4, ada 16. Berarti ke bawah itu 16. Berarti true-nya 8 kali, false-nya 8 kali. Jadi, terus di-nya dibikin gini lagi. T-nya 4 kali, false-nya 4 kali, terus gantian lagi ke bawahnya. T-nya 4 kali, false-nya 4 kali, seperti itu ya. Oke, tapi jarang lah ya, sampai 16 gitu. Oke, saya balik lagi. Ini datanya ya. Oke, saya mau menunjukkan bagaimana sih kita ingin mengecek suatu argumen, apakah dia itu tautologi. Artinya tautologi itu adalah argumen ini benar untuk semua kasus ya. Nah, ini saya tulis lagi. Nah, misalnya saya ini punya argumen ini ya, P atau negasi P dan Q. Nah, apakah argumen ini tautologi? Artinya tautologi itu adalah dia itu benar untuk semua kasus. Nah, makanya kita perlu mengeceknya itu dengan menggunakan tabel kebenaran ya, contoh seperti ini. Nah, kita lihat tabelnya. Di sini proposisinya ada berapa? Ada 2 ya, cuma P dan Q saja. Oke, kita tulis ke sini P, Q. Oke. Terus apalagi yang perlu kita cari? Saya perlu bantuan apa sih? Ya, berarti saya perlu yang menyelesaikan yang ini nih, yang ini. Nah, kita tulis P dan Q. Oke, selanjutnya kita kan sebenarnya goalnya itu adalah ini ya, yang sebenarnya yang ingin kita cari. Tapi kalau saya langsung menjawabnya kan susah, makanya saya pecah-pecah dulu ya supaya lebih gampang kitanya. Oke, setelah saya dapat ini, saya perlu nilai apa lagi? Oh, ternyata depannya ada negasi. Oke, ternyata saya perlu menegasikan yang ini. Saya perlu menegasikan nilai ini. Oke. Selanjutnya, apa lagi? Oh, sudah selesai. Berarti tinggal P atau nilai dari negasi P dan Q. Oke, nah. Oke, kita mulai ya. Berarti kita di sini punya jika P-nya true ya. Kemudian jika P-nya true, C-nya false. Jika P-nya false, Q-nya true. Ini kasusnya ya untuk jika P-nya false, C-nya false. Oke, bantu sama-sama ya. Bantu sama-sama. Oke, bantu saya. Nih, jika P-nya true, Q-nya true, maka P dan Q-nya adalah true ya. Jika P-nya true, Q-nya false, maka P dan Q-nya adalah false ya. Jadi jika P-nya false, Q-nya true, maka P dan Q-nya adalah false. Jika dua-duanya false, maka P dan Q-nya adalah false. Oke, thank you. Nih, negasi berarti kebalikannya ya. Berarti kalau di sini P dan Q, berarti negasi P dan Q itu adalah kalau di sini true, maka di sini false ya. Kalau negasi ya. Kalau di sininya false, maka di sini adalah true ya. Di sini true juga, di sini true. Oke, kita sudah dapat. Nah, selanjutnya gini ya, kita menyelesaikan P atau negasi dari P dan Q. Nah, negasi P dan Q kan ini kita udah dapat ya nilainya ya, negasi P dan Q kita sudah dapat nilainya. Tinggal kita ini ya mencari P atau ini. Nah, P-nya ini, nilai P-nya ini, udah ya, ini P-nya. Nilai P-nya ini, kemudian nilai negasinya ini. Nah, coba ya kita. Ini simbolnya sini apa? Atau ya, berarti sini. Iya, oke. Berarti di sini jika P-nya true, di sininya false, berarti di sini adalah true. Karena atau ya. Di sininya true, berarti true ya. P-nya false, di sininya true. Oke. Di sininya false, gitu oke ya. Sehingga dia ini ya, berarti argumennya ini adalah dia ini tautologi ya. Dia adalah tautologi, artinya dia itu
nilainya itu benar untuk semua kasus. Nah, sehingga untuk semua kasus dia ini, ada 4 kasus dia ini, nilainya benar semua untuk semua kasus, sehingga ini benar. Jadi disebut tautologi, sehingga kita bisa bilang bahwa argumen ini benar untuk semua kasus ya. Jika P-nya true, Q-nya true ya juga benar. Jika P-nya true, Q-nya false ya juga benar nanti hasilnya, seperti itu. Ya, saya rasa udah mahir semua ya nih. Sama ya. Oke, kita lihat ya untuk kontradiksi ya. Nah, sebenarnya kalau kalian ingin menjawab langsung pakai panjang gini, sebenarnya kalau bisa sebenarnya. Tapi kalau saya sih agak susah ya. Makanya kalau untuk yang ini, berarti banyak nih yang kita harus pecah ya. Berarti kita harus apa aja nih yang harus kita punyai. Berarti kita harus punya tabel P dan Q ini ya, P dan Q, P sama Q. Oke, berarti kita perlu apa lagi nih? Yang ini. Kita perlu mencari P dan Q. Kemudian ya ini. Berarti kita perlu nyari apa lagi nih? P atau Q ya? Kita perlu mencari P dan Q. Kemudian kita perlu cari apa lagi? Negasi. Kita perlu negasi dari ini. Kemudian baru kita gabungkan. Ya. Ini katanya P dan Q. Berarti ini P dan Q ya. Ini jawaban P dan Q. Didankan dengan negasi P atau Q. Makanya di sini ya. Jika di sini T, jika di sini true, kalau di sininya false, maka dia false ya, karena dia done di sini. Maka jawabannya adalah false semua. Nah, jadi argumen ini adalah kontradiksi, artinya dia itu salah untuk semua kasus, gitu. Seperti itu ya. Nah, cukup ya. Hari ini kita belajar sampai sini, nanti minggu depan masih ada 110 slide. Masih ada 110 slide. Nah, jadi kita minggu depan akan ini ya membuktikan kita punya 2 argumen. Misalnya contoh seperti ini, saya itu punya argumen negasi P dan Q, apakah dia itu semakna dengan negasi P atau negasi Q? Apakah dia semakna? Maksudnya, apakah nilainya itu sama atau enggak ya? Nah, dengan menggunakan tabel kebenaran bisa kita cek, oh ternyata negasi P dan Q itu ternyata semakna loh dengan negasi P atau negasi Q ya, karena hasilnya sama nih kalau kita cek. Di sini false true true, di sini juga false true true, artinya dia mempunyai nilai yang sama, sehingga argumen negasi P dan Q sama negasi P atau negasi Q itu mempunyai nilai semakna. Nah, ini minggu depan kita pelajari ya. Karena R2 kemarin tuh belajarnya sampai sini ya, sampai kontradiksi sama tautologi. Kalau kita mau melanjutkan dengan nanti kasih R2-nya nanti akan tertinggal. Jadi kita hari ini belajarnya sampai mau mengecek argumen itu apakah kontradiksi atau tautologi ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, silakan ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sejauh ini apakah bisa mengikuti? Bagaimana? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Tautologi tadi apa ya, Bu? Oh, tadi jaringannya kurang bagus di sini. Oh, oke. Tautologi itu dia akan bernilai benar nih, berarti nilainya true, semua nilai argumen ini akan bernilai benar untuk semua kasus. Jadi untuk kita kan punya 4 kasus nih ya. Ada 4 kasus, berarti jika P-nya true, Q-nya true, jika P-nya true, Q-nya false, jika P-nya false, Q-nya true, kemudian jika P-nya false, Q-nya false, maka argumen ini akan bernilai benar untuk semua kasus ini gitu. Nah, bagaimana cara kita ngeceknya ya. Bagaimana tadi ya cara kita mau mengecek argumen tadi, ya mungkin akan saya ulangi lagi ya. Nah, ini tadi sudah kami sama-sama sama temannya tadi. Nah, kita akan mengecek apakah argumen ini benar. Nah, makanya tadi kita perlu apa aja yang kita tuangkan di dalam tabel ini tadi, karena ada dua proposisi ya, P dan Q. Nah, ini ada 4 kasus ya. Ini ada 4 kasus. Kemudian kita perlu ini
P dan Q, kemudian kita juga perlu mencari negasi P dan Q. Nah, sehingga kita bisa mau ngecek argumen ini ya, P atau negasi P dan Q. Nah, misalnya kita mau ngecek nilai ini ya, berarti kita cek di P sama nilai yang ini. Nah, tinggal kita ataukan nih. Nih, kita punya P-nya true, kemudian yang negasi P dan Q itu adalah false, jika kita ataukan, misalnya ini true atau false, maka di sini adalah true. Kemudian di sini true atau true, maka di sini juga true ya. False atau true, maka di sini juga true. False atau false, false atau true, di sini ya. False atau true, maka nilainya true. Nah, sehingga nilai argumen ini adalah true untuk benar untuk semua kasus seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Oke, bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke ya. Ini akan saya share di YouTube. Ininya recordingnya ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Bagaimana yang lainnya sudah bisa mengikuti ya tadi ya, bagaimana cara kita mau mengecek suatu argumen ya. Cek suatu argumen seperti ini nih. Kita mau ngecek apakah argumen ini benar atau tidak untuk semua kasus ya. Nah, tadi ini adalah tabel kebenaran kita untuk ada 4 kasus ya. Kemudian kita pecah dulu ini. Kenapa saya pecah-pecah seperti ini? Supaya untuk membantu saya. Sebenarnya kalau ini langsung ya bisa, tapi kan capek ya kita. Misalnya kalau kita tanpa bantuan yang ini ya, misalnya P dan Q, P dan Q bernilai true, kemudian didankan lagi dengan negasi, ini kan pusing kan kita, makanya saya pecah ini supaya untuk membantu saya. Misalnya tadi saya punya P dan Q, kemudian kita perlu P atau Q, kita perlu negasi dari P atau Q. Kemudian setelah kita dapat jawabannya, baru kita ini ya, kita cari ini P dan Q. Saya sudah dapat, saya sudah punya nih. Kemudian didankan dengan negasi ini, berarti di sini P dan Q ini bernilai true, kemudian kita dankan dengan negasi ini, true didankan dengan false, maka false didankan dengan false ya, seperti itu. Oke ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan ya. Ini kita baru belajar mengenai mengecek argumen untuk secara simbol-simbolnya. Padahal nanti di ujungnya banyak banget ini. Nanti itu ada latihannya. Nah, sebenarnya itu latihannya seperti ini. Oke, bentar ya. Sebenarnya kayak gini nih, kenapa kita perlu belajar tadi ya mau mengecek argumen, nah seperti itu. Jadi ini, contohnya seperti ini, ya 2 pedagang barang kelontong mengeluarkan moto ya. Pedagang pertama punya argumen seperti ini, barang bagus tidak murah, sedangkan pedagang kedua mempunyai moto barang murah tidak bagus. Apakah kedua moto tersebut menyatakan hal yang sama? Nah, ini kita punya 2 proposisi, kemudian proposisi itu kita nyatakan ke dalam notasi simbolik ya. Nih, yang pertama nih, jika barang bagus maka barang itu tidak murah. Jika P maka negasi Q. Kemudian pedagang kedua, jika barang itu murah maka barang itu tidak bagus. Maka di sini jika Q maka negasi P. Nah, kita ingin melihat apakah kedua moto itu sebenarnya sama nggak sih nilainya. Nah, makanya kita lakukan pengecekan. Oh, ternyata setelah kita cek pakai tabel kebenaran, maka ternyata moto kedua pedagang itu ternyata sama nilainya ya, false true seperti itu. Nah, itu nanti penerapannya seperti ini. Jadi awalnya sih kita belajarnya ya notasi ini aja dulu. Pasti panjang loh, ini pasti 110 slide. Sampai 3 pertemuan loh. Boleh minta materinya, Bu? Boleh. Udah saya share kayaknya di grup SI 2020 kemarin kayaknya ya. Karena kemarin kan kelas R2
belajar juga. Jadi saya share ke grup SI 2020 kan, karena matematika diskret ini kan semuanya sudah ngambil ya, semuanya ngambil. Mungkin tolong dicek aja di grup SI 2020, saya kayaknya sudah saya share kemarin. Oke, silakan kalau ada yang pertanyaan lagi ya. Ya, jadi hari ini materi kita tidak terlalu berat karena ya nama aja baru perkenalan ya. Jadi untuk pemanasan aja, pemanasan. Jadi nanti minggu depan baru kita agak panas lagi sedikit. Sebelum gosong di akhir ya, kita itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, betul nih tidak ada yang bertanya lagi ya, berarti saya harap semuanya ya bisa mengikuti materi hari ini dengan baik ya. Oke, sudah 11.49. Karena materinya, karena sebenarnya kita kuliahnya itu adalah dua setengah jam, tapi materi hari ini tidak kita tambahkan lagi karena untuk mengimbangi R2 kemarin ya, karena R2 kemarin baru sampai ke materi untuk mengecek tautologi atau kontradiksi ya. Nah, jadi kita cukupkan materinya sampai hari ini. Ya, minggu depan. Oh, Bu, YouTube-nya namanya apa? Nanti saya share ya. Nanti saya share ya. Di YouTube saya tuh full materi kuliah semester berapa gitu sampai ada. Nanti saya share. Saya upload dulu ya, baru saya nanti share. Oke, kalau betul nih ya, tidak ada pertanyaan ya. Jadi saya harap bisa semuanya mengikuti dengan baik ya. Oke, jadi sebenarnya emang kita kuliah ini kalau sudah mahasiswa berarti kita sudah dituntut untuk belajar mandiri ya. Jadi silakan materinya ini kalian ulangi di rumah ya, diulangi di rumah. Karena kalau hanya mengharap di perkuliahan kita saja ini ya rasanya nggak cukup lah ya, rasanya nggak cukup gitu. Apalagi dengan waktu kita yang terbatas dan media kita juga membatasi juga ya seperti ini. Ini kalau di kelas mungkin kita bisa bebas bertanya, kalau di sini ya mungkin terbatas karena sinyal juga ya. Oke, saya cukupkan ya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kuliah kita yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa ya minggu depan, mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.